Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada perkuliahan daring semester 1 tahun akademik 2022-2023 mata kuliah Kebutuhan Dasar Manusia pada program studi Sarjana Keperawatan Fakultas Keperawatan dan Kebidanan di Lontara Channel, pastinya mengedukasi. Bersama dengan saya Nurs Hasrul Eskap MMKes. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, yang saya hormati, kali ini saya akan membahas materi ketiga, yaitu eliminasi atau proses pembuangan. Proses eliminasi yang dilakukan oleh manusia. Proses eliminasi ada dua, yaitu buang air besar dan buang air kecil. Oke, langsung saja. Pengertian dari eliminasi ini adalah pengeluaran, penghilangan, penyingkiran, atau penyisihan. Ya, dalam dunia kesehatan, eliminasi adalah proses pembuangan sisa-sisa metabolisme tubuh, baik berupa urin atau berupa bowel atau feses. Ya, dari dunia kesehatan itu proses pembuangan sisa-sisa metabolisme tubuh yang berupa urin dan bowel atau feses. Oke. Ada dua macam proses eliminasi yang terjadi pada manusia. Yang pertama, defekasi. Apa yang dimaksud dengan defekasi? Buang air besar atau defekasi suatu tindakan atau proses makhluk hidup untuk membuang kotoran atau tinja yang padat atau setengah padat yang berasal dari sistem pencernaannya. Yaitu. Ya, jadi berbicara tentang sistem pencernaan, ya Anda bisa melihat di video yang satu, ya, pada anatomi fisiologi sistem pencernaan. Kemudian yang kedua adalah miksi. Ya, miksi itu adalah proses pengosongan kandung kemih bila kandung kemih terisi. Miksi ini sering disebut dengan buang air kecil atau BAK. Ya, ini jelas ya, karena ini aktivitas kita sehari-hari. Ya, aktivitas manusia sehari-hari. Ada yang buang air besar, ada yang buang air kecil. Ya. Nah, faktor apa saja yang menjadi atau yang mempengaruhi proses eliminasi? Yang pertama adalah umur, diet, cairan, tonus otot, faktor psikologi, gaya hidup, dan obat-obatan. Ya, umur. Kalau kita sudah berusia pralansia atau lansia, ya usia-usia 50 tahunan, itu tentu proses eliminasi berkemih kita itu lebih sering dibanding dengan usia-usia remaja, ya. Nah, apabila juga ada di antara teman-teman para mahasiswa atau keluarga kita yang sedang proses diet, ya itu juga mempengaruhi proses eliminasi, ya, dan lain-lain sebagainya. Ini terutama faktor psikologis. Ini kadang orang kalau sedang cemas atau takut, ya tiba-tiba ada yang ingin buang air besar, tiba-tiba ada yang ingin buang air kecil. Nah, itu
faktor psikologi, ya, faktor psikologi. Tindakan mengatasi masalah eliminasi pada buang air besar itu langkah ini pada masalah keperawatannya, memasang pot, memberikan spray gliserin, memberikan hukuman rendah atau tinggi, mengeluarkan vis secara manual. Ini apabila proses masalah keperawatan pasien yang dibantu dalam membuang air besar. Ini saya rasa juga belum terlalu spesifik dibahas. Nantinya di semester 3 ini pada sistem pencernaan, ya. Anak-anakku juga bisa menonton di videonya anatomi fisiologi sistem pencernaan. Ini mempelajari lebih awal. Nah, hal-hal yang kita perlu atau menjadi prioritas dalam menangani pasien proses eliminasinya, yang pertama privasi ya. Bagaimana melindungi pasien saat proses defekasi. Ya, kita tidak boleh memperlihatkan kepada orang lain selain keluarganya atau mungkin menceritakan. Nah, itu sama sekali tidak boleh. Kemudian waktu kita atur sedemikian mungkin bagaimana menyiapkan waktu yang maksimal sehingga saat proses defekasi tadi ini tidak dilakukan dengan tidak terburu-buru. Kemudian yang ketiga, nutrisi dan cairan. Memperhatikan nutrisi dan cairan meliputi daya tinggi serat seperti sayuran, buah-buahan, nasi, dan mempertahankan pola minum 2-3 liter dalam sehari. Kesimpulannya, kebutuhan eliminasi terdiri dari atas 2, yakni eliminasi urin dan alfi. Organ yang berperan dalam eliminasi urin adalah ginjal, kandung kemih, dan uretra. Nah, ini nanti bisa dilihat pada sistem pencernaan, anatomi fisiologi sistem pencernaan. Dalam pemenuhan kebutuhan eliminasi urin terjadi proses berkemih. Nah, berkemih ini merupakan proses pengosongan fisika urinaria atau yang disebut kandung kemih. Jadi bukannya saja wanita, laki-laki pun memiliki kandung kemih. Faktor yang mempengaruhi eliminasi, diet, asupan, stres, psikologi, dan kebiasaan. Nah, ini faktornya banyak ya, faktor. Oke, saya rasa sekian dari penyampaian saya untuk materi yang ketiga ini tentang eliminasi BAB dan buang air kecil. Untuk penugasannya yang ketiga masih sama dengan penugasan pertama, materi pertama dan kedua. Penugasannya masih menyimpulkan apa yang telah saya jelaskan yang berkaitan dengan materi ketiga ini dengan menggunakan format yang saya sediakan di LMS, ya. Oke, mahasiswaku, saya harap mohon bantuannya untuk mensubscribe, like video-video pembelajaran yang saya share menggunakan akun YouTube channel Lontara. Pastinya mengedukasi. Oke, sekian dan terima kasih. Apabila ada yang ingin dipertanyakan atau kurang dipahami, silahkan menggunakan forum obrolan pada LMS atau kolom chat pada YouTube Lontara Channel. Insya Allah saya pasti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari anandaku mahasiswa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.